Piye isi sedak-sedak ora? Mari. Jadi berarti ya. Oke. Oke, itu sudah langsung dicoba sama yang punya motor, sudah nyaman dan sudah oke, tidak jedak-jeduk lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Selaban Channel. Baik teman-teman, kali ini saya sedang melakukan perbaikan shockbreaker motor Supra X tahun 2004. Itu dengan kendala dia itu jedak-jeduk, padahal belum lama melakukan penggantian untuk bagian as shockbreakernya dengan yang baru, namun masih jedak-jeduk. Posisi sudah diatur ulang melalui olinya dibikin kental, volumenya juga ditambah, yang ada cuma shock terasa semakin keras dan jedak-jeduknya tetap belum sembuh. Kemudian ada yang pernah mengakali bagian pernya diganjel, tambah jedak-jeduk juga. Nah, sebenarnya apa permasalahannya bisa terjadi seperti ini? Begini teman-teman, saya jelaskan di sini ya. Saya sedikit sharing ini buat kalian semua yang habis melakukan perbaikan shock tapi malah habis diperbaiki shocknya terasa tidak enak, jedak-jeduk waktu melewati seperti polisi tidur itu, jedak posisi ribonnya itu baliknya cepat sekali, menimbulkan suara. Jadi begini untuk penjelasannya, teman-teman simak. Nah, ini posisinya di sini ya. Nah, kemudian ini saya masukkan ke pipa asnya. Nah, teman-teman lihat untuk bagian diameter daripada sulingan ini dengan pipa yang ada di dalam sini terlalu oblak. Ini biasanya terjadi kalau teman-teman melakukan penggantian as shockbreaker ini kualitas bukan ori. Dia itu longgar, terlalu longgar dengan pipa sulingan ini diameter di sini. Nah, dia sangat oblak seperti ini. Sehingga pada saat shockbreaker turun ke bawah, kemudian baliknya atau posisi ribonnya itu, oli terlalu cepat kembali lagi ke ruangan as shock ini. Dia bukan melalui lubang-lubang ini, tapi melalui celah-celah di sini. Seharusnya di sini span posisinya harusnya. Nah, untuk mengatasi hal yang demikian, kita harus melakukan rekondisi bagian as, ujung as ini ya, ujung as shockbreakernya ini yang baru. Ini bagaimana caranya kita ganti supaya nanti masuknya ke as ini span, tidak terlalu longgar. Nah, saya sudah biasa mengakali untuk shockbreaker yang jedak-jeduk seperti ini. Ini untuk ukuran bebek ya, itu yang seukuran dengan Supra. Ini kita gunakan laher dengan ukuran 6201. Kita nanti ambil bagian tengahnya ini saja. Ini presisi sekali teman-teman, lihat ya kan, dia sepan sekali, sepan tapi masih bisa jalan, masih licin, tidak oblak seperti saat dipasang di sini. Nah, ini kan terlihat oblak sekali. Nah, ini caranya nanti kita ambil bagian tengahnya ini saja, yang kita butuhkan bagian ini saja. Kemudian untuk as shockbreaker yang lama ini kita potong pakai gerinda ya, di batas pingulan inilah kita gerinda, kita lepas, nanti kita ambil dalamannya itu, nanti kita ganti dengan lingkar diameter dalam ini menggunakan laher 6201 ini. Kita masukkan ke sini, ketebalannya menyesuaikan ya, ukur kira-kira sama dengan kondisi bus yang ada di dalam sini. Ketebalannya kita atur. Nah, nanti kita pasang, kemudian kita kembalikan lagi, kita las, kemudian kita rapikan menggunakan gerinda. Dijamin shockbreaker jedak-jeduknya pasti sembuh. Oke, ini akan saya lakukan pemotongan. Ini untuk hasil yang sudah kita potong seperti ini. Nah,
Kemudian ini bus yang akan kita ganti nanti. Oke, ini busnya. Nah, ini yang saya maksud teman-teman, yang posisinya kan ini tadi masuk ke sini ya. Ini posisinya sangat kocak dan terlalu longgar. Teman-teman lihat ini perbandingannya, ya kan, ada celah itu sangat lebar, intinya kocak sekali. Nah, ini nanti kita akan menggunakan untuk lahar 6201, bagian tengahnya ini saja yang kita butuhkan. Nah, lihat perbandingannya, dia presisi sekali, seperti nggak ada kocak sama sekali, namun masih licin, ada pergerakan. Nah, ini nanti kita ambil untuk bagian tengahnya, ini nanti kita gunakan untuk dari kedua as ini. Namun sebelumnya perlu saya jelaskan juga, ini untuk hasil bekas gerendaan yang masih seperti ini kan belum rapi. Nanti kita ratakan, kita rapikan. Di sini juga kita rapikan. Dan perhatikan di bagian potongan pipa ini, di sini ada ring. Nah, teman-teman lihat ini ya. Ini saya jelaskan biar teman-teman nanti dalam mencoba melakukan perbaikannya itu benar-benar berhasil ya. Nah, di sini kan ada ring, di sini ya, ring pengganjal. Nanti untuk ring pengganjal ini kita tipiskan juga. Kita babat sekitar berapa mili lah. Mungkin sekitar 1 mili kurang lebih. Tujuannya apa? Biar nanti ini untuk proses pengelasan kembali pada ujung pipa ini nanti benar-benar rata dan rapat. Dan ini untuk yang sisi sebelah yang sudah saya rapikan. Ini juga sudah saya potong, ini sudah saya ratakan, ya kan. Kemudian ini untuk ringnya yang sudah saya babat, sudah saya tipiskan sedikit biar rapi. Nah, ini posisinya masuk sini. Nah, ini nanti ke sini, pasang kembali ke sini. Setelah bagian ini sudah kita masukkan ke sini, bagian tengahnya kita masukkan seperti ini. Nah teman-teman lihat di sini kan nanti bisa rapih, ada celah. Nah, kemudian untuk bagian ini nanti kita bagi dua, kita pasang untuk dua sisi, as kanan kirinya. Ini bagian ini kita belah menjadi dua bagian. Karena setelah saya ukur untuk bagian asli ini sekitar 6 mili. Nah, sekitar 6 mili. Sedangkan ini ketebalannya sekitar 10 mili. Jadi nanti, loh mas, kalau dibagi dua kan nanti jadinya ketemunya 5 mili. Bukan begitu teman-teman ketemunya. Ini kan tadi waktu dipotong, ini kan posisi awal dan posisi setelah dilas nanti kan berkurang, lebih pendek dia. Ketebalan peso grenda itu sekitar 1 mili, jadi dia hilang 1 mili. Kalau hilang 1 mili, berarti sama aja mengurangi ini 1 mili. Ini nanti harusnya 5, kalau ini dimasukkan kembali ke sini, ini harusnya kan berkurang untuk ketebalannya, biar dia ada pergerakan longgarnya, nanti naik turunnya ada. Jadi kalau 6 mili dikurangi 1 mili menjadi 5 mili. Nah, sedangkan ini nanti untuk yang lahar ini, jika 10 mili kita potong menjadi dua bagian, kan ketemunya harusnya 5 mili. Perhitungannya tidak begitu, karena mata peso grenda ketebalannya itu juga harus diperhitungkan sekitar 1 mili. Kalau ini 10 cm, 10 mili kita potong, nanti ketemunya tinggal 9 mili. Ya kan, ketemunya dari 10 mili itu akan hilang 1 mili. 9 mili itu terbagi menjadi 2, jadi 4,5 mili. Nah, selisihnya nanti ini ketebalan ini dengan yang aslinya ini tadi bawaannya yang 6 mili, tadi sudah dikurangi 1 mili lagi seumpamanya ini dipasang kembali. Ini nanti 4,5 sama 5 mili. Jadi selisihnya sangat sedikit sekali. Jadi posisi ini nanti terpasang di sini masih ada pergerakan naik turun. Saat terpasang di sini, ini harus ada gerakan naik turunnya sedikit, ada spasinya naik turunnya. Seperti itu ya penjelasan ini, mudah-mudahan teman-teman paham. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita tinggal melakukan pembelahan untuk bagian diameter dalam lahar ini. Kita belah menjadi dua, kemudian kita las, kita pasangkan kembali di bagian as yang sudah kita potong tadi. Jangan lupa dirapikan, diratakan. Kemudian untuk ring ini juga kita kurangi ketebalannya biar nanti posisi untuk lahar yang ini, seumpamanya ini gambaran ya sudah saya ambil.
Ini nanti bisa bergerak, ada ruang geraknya. Ketebalannya ini nanti ketemunya 4,5 mili. Oke, saya las dulu ya teman-teman. Ini untuk posisi lahar 6201 sudah saya ambil bagian tengahnya dan sudah saya belah menjadi 2 bagian. Seperti yang saya bilang tadi, ketebalannya itu sekitar 10 mili. Kemudian kita belah menjadi 2, ketemu bersihnya itu sekitar 4,5 mili. Ini kita ukur 4,5 mili. Nah itu lihat ya, 4,5 mili. Nah 4,5 mili dengan ini, seandainya ini tadi dipasang lagi, ini kan harusnya ditipisin juga. Kalau tidak ditipisin nanti tidak ada spasi gerak naik turunnya. Nah ini posisi nanti kan masuk ke sini seperti ini. Nah setelah itu kita susul, kita tutup ini ring masuk ke dalam sini, kita tutupkan. Nah nanti kita las muter rapet, rapiin pakai gerinda. Nah teman-teman lihat, ini kan masih ada pergerakan spasinya, naik turun harus ada. Sebentar, jelas ya. Oke, ini loh bosnya, ini harus bisa naik turun, harus ada pergerakan. Ini kalau saya buka, ini harus ada gerakan naik turunnya ini. Nah ini harus ada naik turunnya ke sana, naik turun, ada bisa pergerakan, ada ruang pergerakan. Nah ini untuk perbandingan, sekali lagi saya bandingkan, ini untuk diameter lahar 6201. Kalau dipasang di sini dia span, nggak ada kocak sama sekali, tapi dia tetap bisa bergerak, sangat presisi. Sedangkan ini yang tadi bawaan dari ASOK yang baru, teman-teman bisa lihat. Nah dari sini yang menyebabkan adanya suara jedak-jeduk pada saat shockbreaker itu rebound atau posisi baliknya yang berbunyi. Kalau posisi waktu neken itu tidak berbunyi, tapi posisi balik atau posisi reboundnya itu berbunyi. Itu penyebabnya di sini. Ini terlalu koclak dan terlalu longgar. Nah di situ ada celah terlihat, sangat longgar sekali. Intinya terlalu oblak. Jadi pada saat main shoot baliknya ini kan cepet banget ya, oli merembas lewat sini, bukan lewat lubang-lubang ini, lolos dari sini. Jadi baliknya atau reboundnya itu cepet banget, kemudian sampai berbunyi dak dak begitu. Walaupun volume oli ditambahi dan juga dibikin lebih kental, itu akan tetap berbunyi kalau masih menggunakan ini yang kita ganti teman-teman. Ini penyebabnya. Untuk kualitas ASOK yang tidak original biasanya seperti itu rata-rata. Nah ini kita ganti dengan lahar 6201 yang sangat presisi sekali. Oke, kita tinggal mengelas. Saya tidak videokan untuk proses pengelasannya, nanti sudah terpasang, sudah saya gerinda sekalian ya, biar mempercepat durasi. Oke, kita las dulu. Ini hasil dari kedua sisi yang sudah saya tempelkan, sudah saya las dan sudah saya gerinda. Seperti ini hasilnya. Oke. Jadi ini posisi masuk ke sini itu span, tidak terlalu longgar. Dan dia masih tetap licin. Beda dengan yang tadinya terpasang bus ini yang di dalam ya, yang aslinya bawaan dari ASOK-nya ini sudah saya lepas, sudah saya pasang untuk yang penggantian baru. Nah ini terlalu longgar, oli itu lolos dari sini, bukan dari lubang-lubang ini, dan akhirnya menyebabkan tidak rebound. Lalu yang kedua, komponen yang berperan penting dalam posisi shock itu rebound atau tidak, yaitu ring kompresi ini yang ada pada pipa sulingan ini teman-teman. Ini teman-teman perhatikan. Ini untuk kondisi ring kompresi ini, dia seharusnya masuk begini ada gigitan, tapi ini loss. Ini menyebabkan posisi shock tidak rebound juga ini. Nah ini komponen yang kedua yang perlu kita perhatikan, ring kompresi ini harus menggigit.
Nah, close. Nah, sedangkan yang satu ini untuk kondisi yang sudah saya perbaiki untuk bagian ringnya, tidak saya ganti, sudah saya rekondisi. Nah, dia yang gigit ini. Nah, ini maksudnya ini kan ada gigitan ya, tidak langsung lepas. Jadi dia nanti menghasilkan kompresi tekanan sehingga posisi shock itu empuk dan rebound. Rebound itu maksudnya posisi setelah ditekan, itu posisi baliknya itu maksudnya reboundnya lambat, tidak cepat. Kalau cepat itu menyebabkan bunyi jedak begitu. Jadi dua komponen ini yang saya maksud. Ini ring kompresinya ini dan bus yang ada di sini yang sudah kita lakukan penggantian. Oke, untuk cara merekondisikan bagian ring ini mudah sekali teman-teman. Ya, ini dilihat. Ini kita lepas, ini yang sudah saya perbaiki ya. Kemudian ini untuk bagian yang belum diperbaiki dan masih loss kalau dimasukkan ke asok packernya. Teman-teman perhatikan untuk celah ini, ya kan, terlalu jauh, beda sekali, jauh sekali. Jadi ini loss sekali, ini nggak menggigit sama sekali. Ini terlihat. Untuk caranya langsung saya praktekkan. Gunakan korek api seperti ini, kita panasi. Kemudian kita tarik pelan-pelan saja. Kemudian untuk sisi dari sini kita tarik juga, kita panasi, kita tarik. Oke, kemudian untuk bagian sini, oke. Sekarang kita coba masukkan. Seperti ini ya. Kita coba masukkan. Nah, oke, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, ada kompresi dan ini tidak terlalu longgar di bagian bus yang bawah sini, saya pastikan untuk kondisi oli pas, disetel empuk, enak, dan reboundnya itu baliknya tidak cepat, lambat, dan tidak menyebabkan bunyi jedak-jeduk. Sekarang kita lakukan pengisian oli dan kita langsung pasang nanti di motornya. Nanti langsung kita tes di motor. Oke, ini sudah terpasang di motor dan akan dicoba sama yang punya motor. Kayak sing dalan kana, ulon. Oke teman-teman, itu tadi saya suruh coba melalui jalan yang terjal, yang rokel-rokel, ada lubang-lubang, dan nah ini sudah nyampe kembali. Piye, isi sedak-sedak ora? Mari. Jadi berarti ya. Oke. 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 Oke, itu sudah langsung dicoba sama yang punya motor, sudah nyaman dan sudah oke, tidak jedak-jeduk lagi. Oke, sekian dulu ya tutorial kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan juga share, dan subscribe buat yang belum subscribe. Saya Silaban pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.